pengen tahu juga nih gimana siapa saja orang yang berhak, nah ini khusus Bawaslu nih ya, Iya. mendapat bantuan hukum itu. Berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 26 tahun 2018 yang mendapatkan bantuan hukum itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan podcastnya Bawaslu Kabupaten Damastraya dengan temanya Uni BBI, Bawaslu Berbagi Informasi. Ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu cantik kita di hadapan kita bersama hari ini, sahabat Bawaslu. Kita persilakan dulu ya untuk memperkenalkan diri karena yang bersangkutan sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada Uni, kita persilakan memperkenalkan diri dulu, dari mana, kemudian namanya, sehingga masyarakat Damastraya khususnya Bawaslu Damastraya ya, yang berada dimanapun berada pada hari ini bisa mengetahui juga ini. Oke, terima kasih Adinda Leo. Nama Umul Khair, background SHMH. Sekarang membaktikan ataupun berbakti di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh itu sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian juga Uni sebagai tambahannya juga diberikan peluang untuk ngajar di sekarang sudah UIN ya. UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi itu Uni udah bergabung dengan UIN itu yang dulu namanya IAIN. Ya, sebelumnya itu sekarang sudah menjadi UIN. Iya, itu juga dari tahun 2014 gitu ya. Jadi ketika Uni diundang ke Bawaslu Damastraya itu suatu kehormatan bagi Uni karena diberikan di sini diamanahkan untuk memberikan wejangan, memberikan dalam bentuk seminar kecil-kecil ya. Seminar peningkatan kapasitas. Itu kita tadi bahas tentang pelaksanaan bantuan hukum terhadap Bawaslu berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 26 tahun 2018. Itu cluenya sudah dibuka tadi. Berkenaan dengan Perbawaslu nomor 26 ya nih ya. Ini kita mau tanya kepada narasumber kita, yang dikatakan bantuan hukum itu apa sih, Uni? Nah, sehingga yang mendengar juga tahu nih. Jadi bantuan hukum itu perlindungan ya, perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum. Subjek hukum itu bisa orang perorangan, bisa badan hukum. Nah, Bawaslu ini kan juga subjek hukum, tapi subjek hukum dalam bentuk publik gitu ya, dalam bentuk publik. Nah, karena subjek hukum dalam bentuk publik, dia berhak mendapatkan bantuan hukum. Bisa saja dia sebagai pelapor atau terlapor, sama dengan orang perorangan. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam memberikan bantuan hukum itu kan harus berdasarkan kepada dasar-dasar hukum kita, karena negara hukum ya. Segala sesuatu itu kan harus dasar hukumnya. Back start bukan mark start. Nah, jadi kita pengen tahu juga nih gimana siapa saja orang yang berhak, nah ini khusus Bawaslu nih ya. Mendapat bantuan hukum itu. Siapa saja? Nah, ini yang mau kita ketahui juga nih. Karena siapa saja, karena subjek hukum itu bisa orang, bisa badan hukum ya. Nah, berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 26 tahun 2018 yang mendapatkan bantuan hukum itu adalah anggota Bawaslu. Itu yang pertama termasuk Bawaslu. Di sini ketuanya, kemudian berserta jajarannya, staf juga ya, staf pegawai juga, termasuk di sini ASN-nya tadi ya. Nah, kemudian mantan dari anggota Bawaslu ini juga mendapatkan bantuan. Nah, kemudian juga di sini yang mendapatkan bantuan itu adalah mereka yang sudah pensiun. Juga. Nah, bantuan apa saja? Bantuan di sini yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, kan seperti itu. Bantuan hukum bukan berarti secara keseluruhan. Diberikan bantuan hukum itu dalam hal apa? Apabila dia bertugas sesuai dengan tupoksinya gitu ya, tugas pokok dan fungsinya. Nah, apabila ada tidak seimbang antara hak dan kewajibannya, itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Kemudian mungkin yang terakhir nih, karena waktu kita singkat juga ini dalam persoalan ini, apa yang ini ingin Uni sampaikan terhadap penyelenggara khususnya Bawaslu berkenaan dengan bantuan hukum ini? Terhadap penyelenggara Bawaslu berhubungan dengan bantuan hukum ini, pertama
setiap perbuatan, setiap tindakan harus ada dasar hukumnya. Itu yang pertama ya. Dasar hukum. Dasar hukum. Ketika sudah ada dasar hukumnya, mau memberikan bantuan itu tidak lepas dari dasar hukum yang telah dibuat dan telah diatur. Jadi itu akan meningkatkan kepercayaan diri karena kita kan negara hukum, segala sesuatu itu ada dasar. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, cukup jelas tadi ya. Jadi persoalan perlindungan hukum itu sangat membantu sekali dalam proses bekerjanya Bawaslu dan khususnya dan juga penyelenggara, tidak hanya Bawaslu tapi KPU juga ada bantuan hukumnya. Untuk itu sekian informasi yang dapat kita bagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.